Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang malam ini kita kembali lagi di channel Siaga Bencana YP YPMA ya, Ya, ERU, setelah Emergency beberapa Response Unit. Emergency Response Unit. Setelah beberapa saat kita memperbaiki, selalu Iya, berusaha apa namanya, ada kendala di sound. Mudah-mudahan sekarang soundnya lebih jelas ya dan nggak beberapa hari ini patah-patah. ya bekerja keras Ndun untuk Iya. memperbaikinya. Mm-mm. Nah, Ki, sebelumnya kita nonton videonya dulu Ki. oh gitu. Iya, teman-teman nih, Boleh? pentingnya menjadi rescuers ketika bencana alam terjadi karena sangat pokoknya keren deh. Yuk kita nonton Yuk. video. Nodun kisah saboh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh imungon barat ngon barat, di saboh tempat muno caritra. Nasidro anu di mosi ada, lam jut saat duangon poma. Nah, kayak gitu tuh Ki videonya tuh. Itu kurang lebih cuplikan-cuplikan selama bencana tsunami ya. Ya, kebencanaan yang ada. Bencana. Nah, Betul itu sekali. tadi ada tuh di videonya Heeh. dari marinir Amerika Serikat. Mereka turun tuh naik. Waktu itu di Aceh kalau nggak salah ya. Di Aceh, di Melabuh tuh ada tuh tadi gambarnya. Nama tempatnya Lapang. Oh, lapang. Kipan C, Kompi Senapan C. Oke. Waktu itu mendarat di sana untuk bantu-bantu korban. Ini topinya nih, Ki. Oh, Nih, gitu. tuh teman-teman dikasih nih topi dari kapal induk USS Bonhomme Richards. Itu pengawalnya USS Abraham Lincoln. Artinya ini bersejarah dong Oh topinya. iya, langsung nih dari laksamananya karena Anden ngebantu marinir-marinir Amerika. Ada ketemu Letnan Hamlin dan lain-lain. Nanti episode berikutnya tuh kita cerita tuh tentang USS Bonhomme Richard. Ini topinya nih kenang-kenangan dari laksamananya. Nah, sekarang ini Dun banyak juga tuh teman-teman yang nanya gitu kan. Ini gimana sih syarat-syaratnya kalau mau jadi relawan itu bagaimana gitu loh. Oke. Ya benar. Jadi waktu dulu Rahmat Molizar yang dulu ikut nyusul ke Palu kan. ya. Nah itu dia juga itu Ki nanya tuh waktu masih kecil, waktu itu masih SD, Om gimana Om caranya mau jadi relawan? Cuma karena masih Itu yang kecil. bener-bener ngikutin Dun kemana-mana ya. Iya, oh itu jasanya besar tuh Rahmat Molizar dari Melaboh Aceh Barat. Nanti kita cerita tuh khusus tuh tentang Rahmat Molizar, luar biasa, masih kecil waktu itu kelas 5 SD, tapi udah nganterin saya kemana-mana distribusi foods dan non food items. Nah terus udah itu dia nanya tuh Ki waktu kecil dulu, Om gimana Om caranya jadi relawan katanya kan.
Nah, karena masih kecil jawabannya ya udah kamu belajar aja yang rajin. Sekarang tuh udah di Udah Fakultas Ilmu Politik, entah udah lulus apa belum, insya Allah udah lulus ya. Iya, Nah, harusnya sih jadi udah beberapa pertanyaannya tahun tuh lalu. Ki, mengenai Bagaimana? bagaimana syarat-syaratnya kan untuk menjadi relawan. Syaratnya itu Ter, nggak pakai di. jadi Tahu nggak maksudnya ya dijelasin dong. harus terpanggil. Oh, oke, oke. Nah, kalau kita dipanggil itu susah. Mm-mm. Karena kan wah ntar ngeri begini begitu, nanti begini begini. Tapi kalau terpanggil itu udah Datang dari diri sendiri modal gitu. awal tuh, ya kan? Modal awal adalah terpanggil untuk menolong sesama manusia, sesama makhluk Allah. Nah, kemudian setelah syaratnya tadi sudah terpanggil untuk menjadi rescuers atau penolong, dalam hal ini relawan, kita nggak mengharapkan pamrih kecuali ridho Allah. Nah, kita setelah syaratnya terpenuhi kan gampang tuh, cuma terpanggil. Lalu pelatihan-pelatihan. Oh, gitu. Pelatihan-pelatihannya Artinya banyak. niat kita untuk menjadi seorang yang membantu dimanapun itu harus ada dulu, baru Betul. dibantu dengan skillnya itu didapat dari latihan gitu. Iya, betul, Oke. betul. Jadi kalau untuk mengenai tempatnya itu macam-macam ya. Yang terdekat ya harusnya idealnya yang terdekat dengan di mana kita domisili. Betul, iya. Nggak mungkin yang tertarik dari Papua misalnya, saudara kita Papua, lalu datang ke Jakarta hanya untuk pelatihan. Nah, Iya. caranya tuh teman-teman bisa bergabung ya dengan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia misalnya, atau dengan ACT misalnya. Mereka jagoan-jagoan tuh di bidang kebencanaan, Mercy dan banyak lagi. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau mau bergabung dengan Kiki dan Endun, gabung dengan kita, pokoknya keren punya. Skala kita internasional, membuka wawasan, bisa menjadi regu penolong di darat, laut, dan udara dengan helikopter. Mungkin sekarang kita nggak ada helikopter, tapi suatu saat bisa jadi kalau kesempatan itu ada, kita udah Betul. siap. Gitu Ki. Jadi Apa sih gampang yang aja syaratnya. tidak kan? mungkin bagi Allah, ya kan? Iya, dulu juga nggak, mimpi aja nggak pernah naik helikopter. Tapi waktu ikut di tiap kebencanaan karena dapat pelatihan juga, waktu itu hampir semua jenis helikopter angkutan udah pernah dinaikin, kecuali yang helikopter tempur ya, karena bukan untuk angkut penumpang. Mesti ada license beda. Iya, itu untuk pilot khusus. Gitu Ki, jadinya kalau syaratnya gampang-gampang aja, teman-teman ikutin terus. Nanti yang mau gabung sama kita akan merekrut kok nanti untuk menjadi rescuer yang tangguh ya, yang Betul. stay strong and keep helping tuh, begitu motonya. Motonya emang begitu. Mm. Terpanggil kok. Iya. Terus ada satu hal lagi. Hmm. Sebenarnya kenapa Kiki masih ada di sini? Karena sebetulnya yang udah tadi akhirnya jadi ketagihan. Nah gitu tuh, Kiki dulu terpanggil tuh, nelpon saya, Ndun, ada ini gempa di Lombok katanya. Iya, terus Kita nggak kesana ya, aku bilang gitu dia ya. nanya kita nggak ke sana, ya Ndun sih ke sana. Ini Kiki nelpon karena pengen ikut. Nah, itu kan udah terpanggil tuh, bukan Ki. Tapi Ndun ragu. ikut nggak gitu ya, tapi waktu itu ragu. Ki di sana, Kiki ini traveler dia kan, ke seluruh Nusantara, provinsi-provinsi yang bagus-bagus tempatnya, terus ke luar negeri juga. Dan bilang nih, Ki di sana nggak ada hotel, nggak ada Iya. fasilitas ini, fasilitas itu, tidur di tenda, panas kepanasan, hujan lantainya Kehujanan, tanah iya. basah gitu kan. Terus Tapi Kiki jawabnya apa waktu itu? Udah bisa. Aku kan suka naik gunung, aku oh bilang. iya, dia bilang udah naik gunung udah biasa lah katanya. Akhirnya teruji tuh waktu di Lombok tuh. Akhirnya bisa. Terus karena saya lihat nggak masalah, dari kota Mataram, waktu itu tepian kota Mataram sebenarnya, Iya. di Jangkuk ya, ada saudara-saudara kita di sana. Di Salam buat Mataram, keluarga di Jangkuk. keluarga besar Jangkuk tuh, Ius yang paling banyak berjasa juga nganter kita ke sana kemari. Iya. Lalu setelah Kiki oke, saya ajak langsung ke TKP, kita menginap di Boyotan Proyek, Iya, betul. Lombok Utara, menginap di keluarganya Fauzi, Fauzi. seorang guru SD itu. Gitu lagi jadinya Iya. ceritanya. Akhirnya terus. Kita kasih tips nggak nih buat teman-teman Oh nih? iya dong, tentunya
kali ini kita akan gimana cara kita menolong orang yang tersedak gitu Oh, kan. boleh bagus sih, Ki. Ah, Jadi dulu pernah baca berita bahwa ada seorang anak ya balita itu meninggal karena dia makan cilok, tapi nyangkut di kerongkongannya, sampai tewas. Nah, ini pesan saya buat teman-teman ya. Kalau kita makan, kecilin itu. Kita kan suka tuh makan daging sate kah, atau tetelan kah, atau steak kah, dikecilin sampai ya sebesar kuku lah. Jadi kalaupun nyangkut itu masih bisa bernafas lah, Tidak menutup nggak tertutup. jalan. Ada tertutup total, Iya. ada tertutup Sebagian. sebagian. Dia masih bisa bernapas. Yang parah itu kalau tertutup total. Betul. Nah, terus buat saudara-saudara kita yang tukang somai, tukang bakso, tukang cilok dan sejenisnya, kalau melayani untuk anak-anak balita, mohon saudara-saudaraku dipotongin kecil-kecil, Iya, jadi betul. anak-anak kita tidak tersumbat atau choking bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemudian itu lalu ada bagusnya juga, dan saya malah menyarankan ya teman-teman ini belajar bagaimana caranya menghadapi bila kita terkena serangan tersedak ya. Jadi nanti kita sudah siapkan videonya nih untuk yang orang tua, kemudian untuk anak-anak balita, untuk bayi, dan bila mana kita seorang diri, nggak ada orang lain ya. Hal itu. Karena sangat penting ini. Saya pengalaman pribadi itu 3 kali menyelamatkan nyawa, yang 2 kali di luar negeri, yang 1 lagi di atas helikopter itu terbang dari Melaboh Aceh Barat menuju ke Banda Aceh. Jadi melakukan penyelamatan itu, waduh, rasanya luar biasa. Bisa menyelamatkan 1 nyawa itu udah luar biasa. Dan orang yang tertolong pun juga itu punya pengalaman khusus ya. Jadi bayangkan nggak bisa bernafas, semua udah merah kemudian membiru karena nggak ada oksigen. Jadi teman-teman pelajarin ini caranya ya. Yuk kita mulai aja ya. Kita pertama lihat kasusnya dulu nih, kasus tersedak ya. Nah, ini ada di SMA di Amerika ya, di kantin ada anak yang tersedak. Kawannya 2 orang ini udah mulai memperhatikan nih, tuh, ya. Dia berusaha untuk mengeluarkan ya, tapi nggak bisa. Ya, korban mengeluarkan sendiri, batuk tapi nggak bisa. Nah, ini gerakannya nih. Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya. Itu harus dikerjakan sampai keluar ya, sumbatannya itu. Kembali ke sini dulu. Jadi itu ya teman-teman, tadi ada peristiwa nyata itu karena ditangkap dari CCTV di kantin sekolah di Amerika ya. Ada orang tersedak, batuk-batuk, berusaha mengeluarkan tapi nggak bisa. Itu alhamdulillah ada yang ngelihat ya temennya ya. Nah, ini bagusnya nih. Sekolah-sekolah di Amerika, Australia, dan Eropa tuh murid-muridnya diajarin, jadi tahu banget itu bagaimana menyelamatkan orang yang tersedak gitu. Nah, itu yang pertama, dia peluk dari belakang, nanti saya detailnya ya, kemudian dipompa ke dalam sehingga keluar lagi tuh yang menyangkut. Temennya tadi yang di belakangnya itu dia teriak gitu. Panggil 911 gitu ya. Somebody call 911 please gitu. Itu SOP juga saat kita menolong, panggil ambulans, panggil polisi, tapi itu kan di Amerika. Nah, kita di Indonesia kan ada tapi kan susah. Siapa yang mau kita telepon, berapa lama datangnya gitu. Jalanan macet atau enggak. Jadi betapa penting kita belajar nih bagaimana menyelamatkan orang yang tersedak atau bahkan diri kita sendiri. Nah, jadi itu kasus pertama ya. Kita lihat lagi kasus berikutnya nih, yang kedua. Ini tadi udah kita lihat. Oke, ini ada cerita seorang polisi yang menangkap polisi menangkap seorang ya diduga melakukan tindak kejahatan. Tapi polisinya ini makan permen karet gitu. Di Amerika kan seneng tuh makan permen karet, tersedak dia, nyangkut, ditolongin sama orang yang sudah diborgol. Nah, kemudian
dilakukan Heimlich maneuver. Perhatikan gerakannya ya, diangkat-angkat gitu. Oke, perhatikan dulu gerakannya diangkat-angkat. Nah, dia bilang sekali lagi. Tuh, sampai diangkat ke udara ya polisi. Ini mungkin karena polisinya tinggi. Bisa jadi nggak kalau kayak gitu? Tapi sebenarnya nggak perlu berat seperti itu. Nanti akan jelasin. Oke. Alhamdulillah. Yeah. Pernah boss. lihatnya. Here, go ahead, take me in. Go ahead. Don't be silly. Oh. You said my life, bro. You said it, Chief? Polisinya akhirnya Oke, itu gak tega. polisinya nggak tega ya, walaupun udah Karena tadinya dia posisi diselamatkan. kan di borgol, kemudian dia minta kuncinya sama polisi. Pertamanya ragu tuh polisinya, tapi dikasih. Setelah dibuka ditolongin dengan caranya tadi, nanti saya jelaskan detail. Kemudian setelah selamat, mental lagi itunya apa, permen karetnya. Ini borgolnya, silakan borgol saya, kata polisinya. Nggak usah, kamu menyelamatkan nyawa saya. Kita kasih applause juga lah ya buat pahlawan ini nih. Selanjutnya ya, lanjutkan lagi. Ini kurang lebih ceritanya sama ya. Jadi ada penjahat sudah diborgol, bukan penjahat, malah orang yang diduga melakukan tindak kriminal ya. Lalu ditolongin sama atau sampai terangkat ke polisinya ya. Oke, videonya saya percepat aja ya. Nah, setelah bebas, sama nih kasusnya juga makan permen karet. Silakan borgol saya lagi katanya. Terus dia bilang nggak usah. You have a good day. Thank you. You saved my life. Okay. I'm gonna Engkau call the menyelamatkan police. You saved my nyawaku life. katanya. You saved my life. Oke, kita kasih plus juga lah ya buat pahlawan kita ini yang telah menyelamatkan polisi. Gitu tuh Ki. Ya, kasusnya banyak di beberapa tempat, ada yang bayi, ada yang balita. Iya. Nah itu tadi berat karena kan orangnya kecil, polisinya sampai terangkat ke udara, itu sangat berat. Jadi sebetulnya tidak perlu Sampai korban itu kita angkat. Tapi maaf permisa kalau bisa ngelihat jari saya, jempolnya bila bisa dijepit begini atau begini juga boleh ya, begini, begini, kemudian taruh di atas pusar, di atas pusar sedikit. Setelah itu ini dipegang begini nih, lalu ditekan ke arah kita. Jadi kayak begini ya. Nah ini korbannya nggak perlu kita angkat karena berat banget kan, apalagi misalnya yang kita tolong itu korbannya ukuran tubuhnya lebih besar dari kita, mungkin bisa begini juga karena besar misalnya kan. Nah yang penting adalah tarikannya ke sini, bukan orangnya kita angkat-angkat gini, berat banget ya. Itu tidak salah, tidak, buktinya berhasil, tetapi berat Perlu usaha bagi yang lebih melakukannya. keras, Pak. Nah untuk lebih jelasnya kita nonton video. Parkview Health, saya pinjem videonya ya. Hanya I'm Brianna, and untuk today we are kepentingan, going to discuss the things that you belajar. need to know if you Nah, find ini a nurse person Brianna choking. namanya. This is Choking Charlie, Dia who's going to help me with the mencontohkan ya. demonstration. Kita perhatikan The dulu. universal sign for choking is the hands crossed at the neck. If they are coughing, then they are able to breathe, and you would not perform the Heimlich maneuver on them. In order to do this, you stand behind the person and make a fist with your thumb Nah, pointing ini back perhatikan against gerakan you. tangannya. Midline between the belly button and the rib cage. Grasp that fist with your other hand and pull back and up quickly until the object is expelled or the person loses consciousness and needs to be lowered to the ground to begin CPR. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya simpel aja caranya. Lakukan terus berulang-ulang. Nanti sampai keluar kok itunya apa? Terdorong dari diafragma di dada. Kita lanjutkan ya berikutnya dari
Dari mana ini? Soalnya anak kecil atau apa gitu. Oke, Niklaus Children's Hospital, Rumah Sakit Anak-anak Hello Niklaus. and welcome to Siapa ini Nicholas namanya? Children's Health System Learning and Development's Choking Educational Video. I'm Linda, and I will demonstrate how to help an infant. Linda. Oke, Linda from Niklaus Children's Hospital. Kami pinjam dulu videonya hanya untuk kepentingan education ya. Thank you. Go ahead, Linda. Who is choking? Severe choking, there's no coughing, no crying, no sounds. Your quick response to choking can save your baby's life. You need to get the obstruction out so the baby can breathe. To get the object out, you will need to give a series of back slaps and chest thrusts. Let's start with the back slaps. Place your baby face down over your forearm, supporting the head and neck with your hand. You may wish to sit and support your forearm on your thigh. Back slaps are giving down and towards the head, and we'll give a series of 5. Let's try. 1, 2, 3, 4, 5. If the object does not come out, you'll need to pace the baby face up. Support the baby's head and neck with your forearm. Place him face up. Place 2 fingers just below mid-nipple line over the center of the chest and give 5 chest thrusts. Try with me. Place your baby. Don't hang up. Put the phone on speaker so emergency staff can help you. We're going to start with compressions. First, you're going to find your hand position, 2 fingers just below mid-nipple line in the center of the baby's chest. Push hard and fast. Count out loud to a count of 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. After 30 compressions, you'll need to check the infant's mouth to see if the object has come forward. If you see an object, take it out. If you don't see it, do not place your fingers in the child's mouth. You may push the object further down. Try it with me. On behalf of all of us at Nicholas Children's Health System, we hope you found this instructional video helpful. Thanks for learning with us. Oke, thank you Linda dari Niklaus Children's Hospital ya. Jadi kita kembali dulu ya ke layar biar enak ngomongnya. Iya. Nah, itu ya teman-teman. Yang pertama tadi udah kita lihat ya caranya. Jadi ditarik. Kita peluk korbannya, kita tarik Ke arah kita. ke arah kita, bukan diangkat-angkat berat. Kemudian yang kedua itu untuk bayi. Iya. Jadi disclaimer dulu nih Ki. Untuk bayi ini saya belum pernah melakukannya ya. Iya, betul. Tetapi teman-teman yang memiliki bayi tidak ada salahnya kalau ketemu dokter, bidan atau perawat minta diajarin caranya bayi tersedak. Kalau tersedaknya cegukan mungkin lebih mudah ya, cegukan karena susu gitu. Tapi kalau cegukannya karena makanan atau entah padat. sesuatu itu yang agak repot. Jadi prosesnya bayi tadi diterbalikan, kemudian punggungnya dipukul tapi jangan keras-keras Ya. banget, sekedar begini. Kemudian kalau belum keluar juga dibalik lagi, kemudian dilakukan CPR untuk bayi. Di antara tengah tulang rusuk ada tulang kecil itu turun sedikit ke bawahnya, ditekan dengan jari, tekannya pun juga dengan lembut ya. Iya. Kalau belum juga lakukan CPR sampai 30 kali tadi kan. Dihitung. 30 kali. Ini ada baiknya juga untuk pengetahuan lah. Insya Allah nggak pernah ada ya. Kita Ya, mempelajari ini betul. bukan untuk kita praktekkan, karena kalau Bukan udah kita dipraktekkan berharap tuh itu ngeri kan. terjadi. Tapi sebagai sebuah pengetahuan sangat bagus. Ketemu dokter, terutama dokter tentang kandungan, dokter anak, tanyakan. Itu mereka yang berwenang untuk menerangkan tentang hal itu. Oke, kita lanjut sekarang kalau kasusnya untuk anak balita ya Ki ya. Iya. Hmm. Tadi itu bayi antara 0 sampai 12 Object does bulan. not come out. Ini kita Your lihat hand yang 10. sebentar. On behalf of all of us. Oke, nah at ini kita lihat Nicholas yang Children's bagaimana Health System, untuk balita we nih. hope you found this instructional video helpful. Thanks for learning with us.
So with the hands around her neck, we're going to go ahead and say, are you all right? Are you okay? There's no response. She's still awake but not able to speak. I'm going to raise her elbows, find her belly button. With my thumb tucked in, I'm going to go with my fist against the tummy just above the belly button and then grab that other hand. Now realize too that I'm lowering myself so that I'm at the level of the child, so I'm not pressing down on the ribs and running a higher risk of fracturing ribs and things like that. I'm getting to the level of the child. I could do that through kneeling, sitting in a chair, maybe sitting on the edge of a couch and bringing the child in front of me as long as they can stand on their own. I grab that hand, and then with inward and upward thrust, I'm going to go ahead and start my inward and upward compressions. I'm going to do this until I get the object clear or until the child becomes unconscious and falls limp. If the child becomes unconscious, we're going to assist the child down to the floor so that we don't incur any more traumatic injuries. We're going to begin with an assessment and move to unconscious child choking. All right, Mark, so what? Oke, kita beri penjelasan dulu sedikit ya, Ki ya. Iya. Jadi kalau untuk anak ya, itu umumnya kan orang akan refleks dia pegang lehernya kan. Dan tadi itu ya, ada international sign Iya. kalau tersedak itu Itu internasional gini, Betul. Jadi kalau anak tersedak itu misalnya dia begini, kita angkat ya tangannya itu, jadi kita bisa masuk ke tempat atas pusernya, kemudian gerakannya seperti tadi, lakukan terus sampai yang nyangkut di Benda itu kerongkongannya keluar. benda itu keluar, atau kalau sampai anak tersebut misalnya Pingsan. tertutup seluruh pernapasannya, dia pingsan, lakukan CPR. Jadi yang perlu kita pelajari di sini adalah Indonesia ini menangnya banyak tetangga. Kalau di Amerika menangnya 911, 911. Ukurannya dalam waktu 3 sampai 6 menit harus sudah sampai di lokasi. Itu juga dulu standar saya bila dispatcher memerintahkan saya untuk menuju ke TKP menolong korban dalam bentuk bencana apapun. Ukurannya 6 menit. Harus maksimal. duluan sampai karena patokannya ukuran otak, dia masih bisa tidak ada nggak ada kerusakan. ya selama 6 menit, tapi lebih dari 6 menit kerusakannya lebih besar. Jadi kalau di Indonesia kita nggak punya secepat itu, mungkin ada 119 ya, tetapi kecepatan mereka datang, macet jalanan ini berat. Kita menang tetangga, teriak panggil tetangga. Tetangga juga kita kalau kita punya ilmunya, setidaknya punya langkah, nggak cuma panik doang, nangis doang ya. Pegang ilmunya ini, penting banget, bisa menyelamatkan nyawa orang-orang yang kita cintai ya, atau orang-orang yang bahkan kita tidak kenal, sekitar kita. Itu tadi anak. Sekarang bagaimana kasusnya kalau sendirian Gi? Nah itu juga Misalnya nggak ada orang di kantor ya, atau lagi kita lembur, di rumah lagi nggak ada di siapa-siapa gitu. Ya, nah ini kita lihat lagi videonya ya. Ntar kita putar yang pas. Child. Ini masih. Mark, so what if you're home Nah ini alone and you're ya. choking? Kalau sendirian on ini. yourself, so people can do the Heimlich maneuver abdominal thrust on themselves. You'll find some counter, some chair that's about belly height. If you were to do it on me, you would be right here doing it. So chairs, perfect. Just line yourself up, same spot, and you would just do it on yourself. Do a Heimlich maneuver abdominal thrust on yourself using a chair, table, counter, lots of good stuff. So whatever you have that's around that height. Skills and life hacks, go! Oke, jadi itu ya terakhir ya teman-teman ya. Oke, tadi kan kita udah belajar tuh untuk bayi, Iya. untuk balita, Betul. untuk orang dewasa, dan untuk bila Diri sendiri. diri Betul. sendirian ya. Jadi caranya, tekniknya adalah cari benda atau objek, misalnya apa, sandaran bangku, meja atau apapun lah. Kalau sendirian ya, jadi kita menekan sendiri arah perut kita itu, lakukan terus. Bismillah, insya Allah selalu berhasil kok, karena dorongan tekanan itu mendorong diafragma sehingga memuntahkan kembali benda yang menyangkut tadi. Tetapi yang paling penting adalah prevention, pencegahan. Betul. Sebab lebih mudah mencegah daripada menanggulangi, mengobati. Nah, mencegahnya itu kalau kita makan jangan malu-malu, kecilin, pakai tangan kalau perlu daripada tersedak. Kemudian anak kecil
balita maksud saya, Iya. perhatikan jangan sekali-kali dibiarkan makan bakso tanpa dipotong karena Iya. licin. Bakso, cilok, somai dan sejenisnya, kurang lebih gitu Ki. Betul. Ya kita nanti akan banyak nih berbagi Iya. ilmu tentang ini supaya relawan itu ternyata rescuer itu nggak hanya peristiwa besar. Iya. Bencana Di sekeliling kita sehari-hari. Bencana itu kan bisa di mana saja dan kapan saja. Skalanya mulai dari kecil, besar, di rumah, perjalanan, sampai tempat kerja. Di mana-mana tuh bahaya bisa saja terjadi. Tapi kalau kita siap, Insya kita Allah bisa pertama bisa nolong diri sendiri, kedua juga bisa menolong orang lain. Kurang lebih gitu Ki. Iya. Nanti disambung lagi Disambung episode lagi. berikutnya tentang Betul. CPR, tentang madamin Masih api. banyak lagi sebenarnya. Bagaimana bila ada gempa di gedung bertingkat, kan banyak Iya. tuh teman-teman kita yang kerja di kota-kota besar gedung bertingkat. Terutama Itu sih, Ki. sebenarnya kita memang Indonesia terletak pada ring of fire. Jadi apapun bencana Rentan bisa bencana. saja terjadi, sehingga perlu kita untuk tahu apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Itu Ya. untuk kali ini mungkin Mungkin cukup dulu Cukup, segitu. Pak. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Ki. terima kasih sudah menyaksikan Silakan apa yang ditutup. kita sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Doakan kami bisa membuat video-video yang lebih banyak manfaat dan tidak ada kendala lagi. Ikutin Demikian. terus episodenya ya. Betul. Stay Wassalamualaikum. strong, keep helping. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.